Satu malam bersama gadis. Bab 071. 20. Jangan ikut campur. Sebaiknya kau pergi dari sini, ucap salah satu penjahat itu pada Stefano. Sejenak Stefano melihat gadis cantik itu menatap padanya. Jika Stefano pergi maka habislah gadis mungil itu. Stefano tidak tega, dan memutuskan untuk maju dan melawan mereka semua. Aku akan pergi setelah memastikan kalian pergi dan tidak mengganggunya, sentak Stefano, mengeluarkan sisa-sisa keberanian yang ada dalam jantungnya. Nenek, jika aku mati maka aku akan mati sebagai pahlawan dan bukan sebagai pecundang. Aku mohon doakan aku selamat, karena aku tidak mau mati hua. Melihat Stefano yang maju, beberapa dari mereka mulai maju dan menyerang Stefano. Pukulan dan tendangan dari mereka bisa Stefano hindari. Karena Stefano mampu menghindarinya, dan di saat ada kesempatan Stefano pun langsung menghajar mereka. Hingga perkelahian satu lawan banyak pun terjadi. Awalnya Stefano bisa menghadapi mereka semua. Namun, karena jumlah mereka yang banyak akhirnya membuat Stefano pun terjatuh juga. Kini Stefano mulai terpojok. Luka-luka akibat pukulan orang-orang itu di tubuhnya membuat ia kesusahan untuk bangun. Stefano yang terbaring terkejut saat salah satu dari mereka akan menendang Stefano. Stefano yang hanya bisa pasrah pun menutup matanya, dan membayangkan Lydia yang sedang menunggunya untuk pulang. Apa jadinya jika ia pulang dalam keadaan tidak selamat? Namun, rupanya tendangan itu tidak sampai mengenai Stefano. Dan saat Stefano membuka matanya, Stefano terkejut karena gadis itu telah menolongnya. Kini gadis itu tengah melawan mereka sendirian. Rupanya dia bisa bela diri, gumam Stefano. Stefano pun kembali bangkit dan menolongnya. Hei, ternyata kau bisa berkelahi, tanya Stefano. Hanya sedikit, jawabnya. Baiklah, kita lawan mereka bersama-sama, ucap Stefano. Akhirnya mereka berdua pun melawan beberapa penjahat itu berdua. Stefano tidak menyangka jika gadis dengan perawakan mungil sepertinya bisa sangat lincah menghajar penjahat. Hingga akhirnya beberapa orang berbaju hitam kembali datang dan jumlah mereka semakin banyak. Astaga, jantung Stefano semakin berdegup dengan kencang saat melihatnya. Namun, teriakan dari gadis itu membuat Stefano tenang. Kalian atasi mereka, aku mau menolong bocah bongsor ini dulu, ucapnya. Baik Nona, jawab mereka semua, dan kini mereka yang mengatasi orang-orang jahat itu. Rupanya pria berbaju hitam itu berasal dari dua kubu. Yang satu kubu penjahat, dan yang baru saja datang ini adalah dari kubu gadis ini. Mungkin mereka para bodyguard gadis itu, pikir Stefano. Ayo, kau tidak apa-apa kan? Tanya gadis itu Stefano, dan membantu Stefano untuk bangun. Stefano tadinya ingin mengucapkan terima kasih, tapi saat ingat perkataannya yang mengatakan jika ia adalah bocah bongsor, seketika membuat Stefano ingin menguyah gadis kurang garam di hadapannya. Hei bocil, tadi kau bilang aku apa? Aku bocah bongsor, ketus Stefano yang tersinggung ginjalnya, dikatakan. 21. Bocah oleh bocil. Iya, kau terlihat masih anak-anak. Hanya tubuhmu saja yang tinggi besar, jawabnya santai. Gadis itu tidak tahu kalau Stefano memang cucu kesayangan nenek Wakakakak. Aura manjanya masih melekat di wajah tampan Stefano. Apa kau bilang? Astaga. Stefano lantas mengusap lambungnya agar tidak mual mendengar kata-kata ajaib dari gadis yang barusan ia tolong. Sudahlah, aku mau pulang dulu. Kau sudah ada yang menolong, ucap Stefano. Ia mengambil tasnya dan memutuskan untuk segera pulang. Karena Lydia pasti sudah menunggunya di rumah. Aku antar kau pulang ya, tawar gadis itu. Stefano pun membalikan tubuhnya dan menatap sebal padanya.
Tidak mau, jawab Stefano kemudian pergi. Hei, teriaknya dan berlari menyusul Stefano. Kenapa lagi? Tanya Stefano masih dengan mimik sebal pada gadis itu. Tapi justru gadis itu sangat menyukai ekspresi Stefano yang kesal padanya. Terima kasih ya, ucap gadis itu. Yakin tidak mau aku antar pulang? Tanya gadis itu lagi. Yakin, dan jangan sok dewasa, tubuhmu bahkan lebih pendek dariku. Ketus Stefano, lalu ia pun pergi meninggalkan gadis itu untuk pulang. Gadis yang masih belum diketahui namanya itu tersenyum, galak sekali bocah bongsor itu. Lydia panik saat melihat Stefano pulang dengan wajah babak belur. Ia berpikir jika tadi cucunya dirampok, tapi apa yang akan dirampok, bahkan uang di dompetnya hanya sedikit, pikir Lydia. Stefano, ya ampun, apa yang terjadi padamu? Tanya Lydia. Dengan tenang Stefano pun duduk. Kini ia mulai bersikap dewasa. Tidak seperti dulu, jika ada yang membuatnya kesal maka ia akan mengeluarkan kekesalannya dan Lydia yang akan mengatasi orang yang membuatnya kesal. Tadi ada sedikit masalah, Oma. Tapi aku tidak apa-apa. Aku ini laki-laki, wajar jika aku berkelahi, jawab Stefano. Tubuhku sakit sekali, astaga. Stefano hanya membatin dan tidak mau mengatakannya pada Lydia jika saat ini tubuhnya terasa mau remuk saja. Ya sudah, nanti kau ceritakan pada Oma. Sekarang kau mandi, Oma sudah menyiapkan makan malam. Lydia mengusap rambut Stefano. Baik, Oma. Stefano pun bangkit dan masuk ke dalam kamarnya yang tidak luas itu. Kamar dengan kasur tanpa ranjang, tanpa ada AC, juga kamar mandi pribadi yang selalu membuatnya nyaman. Hidupnya 180 derajat berubah. Akan tetapi, mungkin ini lebih baik daripada ia harus menumpang hidup pada Andara. Sejenak ia meluruskan punggungnya, tubuhnya terasa sakit. Wajahnya juga sedikit babak belur, kalau dia bisa bela diri kenapa dia tidak melawannya tadi. Dasar bocil kurang garam, gumam Stefano. Tapi siapa dia? Kenapa malam-malam dia ada di sana? Sepertinya dia bukan pekerja kantor. Gumam Stefano lagi. Ah sudahlah. Semoga aku tidak bertemu lagi dengannya. Kecil-kecil mulutnya seperti cabai. Gumam Stefano, lalu ia pun teringat pada Elisa. Sosok mungil yang akhir-akhir ini memang mengganggu pikirannya. 22. Akan tetapi, kenyataan kembali menamparnya jika Elisa sudah menjadi milik Noah. Tidak seharusnya ia menaruh perasaan pada orang yang salah. Astaga, ternyata hukuman untuk kesalahanku belum berakhir. Keesokan harinya, kabar baik tengah menyelimuti keluh Stefano kecil di sebuah rumah sederhana. Mereka sangat antusias mendengar kabar yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Kabar ini terasa bagaikan kejutan bagi mereka. Jadi kau hamil Elisa? Tanya ayahnya. Elisa pun menganggukkan kepalanya. Iya ayah, aku hamil. Sebentar lagi ayah akan punya cucu. Jawabnya dengan sangat bahagia. Ah syukurlah, ayah sangat bahagia nak. Jaga baik-baik kandunganmu, ucapnya, lalu kini ia menatap ke arah menantunya. Nak Noah, tolong jaga putriku ya. Jaga anak dan cucuku baik-baik, ucapnya. Pasti ayah, jawab Noah. Ia juga sangat bahagia saat mendengar diagnosis dokter yang menyatakan jika istrinya tengah hamil. Ia tidak menyangka jika benih yang ia tanam akan tumbuh dengan begitu cepat. Yes, aku akan jadi papa muda. Kebetulan hari ini adalah hari libur untuk mereka berdua, dan Noah memutuskan untuk mengajak Elisa untuk membeli susu khusus untuk ibu hamil. Juga beberapa vitamin yang dianjurkan oleh dokter. Hari ini kita akan belanja kemana? Tanya Elisa, saat masuk ke dalam mobil Noah dan memakai seatbelt. Sudah ikut saja,
Aku akan mengajak anakku jalan-jalan hari ini. Jawab Noah dengan sangat senang. Ya sudah, nanti belikan aku es boba ya. Pinta Elisa. Jangankan es boba, rodanya saja akan aku beli kalau kau mau. Jawab Noah. Untuk apa membeli rodanya? Rodanya tidak akan bisa dimakan. Jawab Elisa. Itu hanya perumpamaan Elis, ucap Noah mulai gemas pada istrinya ini. Noah berharap mudah-mudahan ginjalnya aman untuk beberapa jam ke depan. Karena menghadapi Elisa sungguh mengocok otak dan jantungnya. Aku juga mau beli es krim. Oke, jawab Noah pendek. Ia takut jika otak istrinya ini malah akan membuat otaknya meledak. Jika Noah mengatakan perumpamaan seperti tadi jika ia akan membeli tokonya. Kenapa jawabanmu pendek sekali? Kau tidak ikhlas membelikanku es krim. Aku ikhlas, bahkan sangat ikhlas, bahkan jika kau mau aku belikan kau toko es krim, akan aku belikan. Seru Noah. Untuk apa kau membeli toko es krim? Memangnya kau mau jualan es krim? Noah pun menghela nafas panjang, seharusnya aku tidak menjawabnya tadi. Gumam Noah. Kau bicara apa? Tanya Elisa. Aku tidak bicara, mungkin kau salah dengar. Tapi aku mendengarmu bergumam tadi. 23. Oh itu, tadi aku hanya buang angin saja. Jawab Noah mencari aman. Apa? 24. Pagi ini Andara dibuat kerepotan oleh Abian yang terus menangis. Entah apa yang diinginkan oleh bayi yang berusia baru beberapa minggu ini. Tak mungkin ia ingin jajan bukan? Bahkan giginya saja belum ada, bagaimana ia akan mengunyah cikinya nanti? Sedangkan Alana, saat ini istrinya itu sedang melakukan ritual pagi di kamar mandi. Dan seperti biasa, Alana akan sangat lama jika sedang bertapa di sana. Entah apa yang ia keluarkan, Andara tidak akan pernah berani bertanya. Karena itu akan sangat berbahaya bagi keamanan telinga dan jiwanya. Abi, apa kamu sakit nak? Ataukah kamu sedang lapar? Tanya Andara pada anak bayinya. Tapi sepertinya kamu tidak lapar, karena air susu bundamu ini tidak kamu minum. Ucap Andara. Di rumah itu Andara memang tidak memiliki perawat, nani ataupun babysitter. Alana Riol merawat putranya sendiri. Bukan karena tak sanggup membayar mereka, hanya saja Alana tidak ingin jika nanti suaminya tergoda oleh nani ataupun babysitter yang membantunya mengurus Abian. Dan yang lebih menyeramkan dari itu adalah, jika akan terjadi skandal perselingkuhan, seperti berita yang pernah viral waktu itu. Atau saja akan ada skandal suaminya akan seperti di novel-novel yang ia baca tentang perselingkuhan, yang terjadi antara nani dan tuannya. Oh tidak. Alana tidak akan sanggup jika suaminya yang tampan, gagah dan juga kaya raya itu terpesona pada wanita lain. Bisa-bisa Alana akan membongkar kuburan mertuanya dan mengajaknya berselingkuh nanti. Andara pun akhirnya berinisiatif untuk memeriksa anaknya, mungkin saja ada sesuatu di tubuhnya yang membuatnya tidak nyaman. Bisa saja ada serangga ataupun semut yang menggigitnya. Bukankah itu bisa saja terjadi? Tidak mustahil jika ada semut yang mencoba mengganggu anaknya, kalau diganggu sapi itu baru mustahil, pikir Andara. Andara pun membaringkan anaknya, lalu perlahan ia buka pakaiannya. Ia periksa tubuhnya tapi tidak apa-apa. Lalu kemudian Andara pun membuka diapernya, mungkin saja bayi tampannya merasa tidak nyaman dengan diaper yang penuh dan terasa panas untuknya. Mungkin saja diapers yang penuh membuat burung pipitnya tercekik hingga bayinya menangis. Saat dibuka, ternyata Andara mendapatkan sebuah jackpot karena anaknya ini sedang melakukan hal yang sama dengan ibunya. Astaga, kenapa kamu tidak bilang, kalau kamu sedang nak? Andara terkekeh karena ternyata kini ia tahu penyebab anaknya menangis.
Itu karena ia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya. Andara pun lekas membersihkan anaknya, ia juga mengganti pakaiannya dan juga diapernya dengan yang baru. Setelah semuanya beres, Andara pun memberikan anaknya susu murni yang sudah dipumping langsung dari pabriknya, yang sudah disediakan oleh Alana. Tak lama setelah itu akhirnya Abian pun tertidur, dan Andara pun tersenyum bahagia. Akhirnya ia bisa bernafas dengan lega, setelah melihat anaknya kembali terlelap. Di saat yang bersamaan, Alana pun akhirnya keluar dari pertapaannya. Ia menghampiri suaminya dan juga anaknya yang tertidur. Anteng sekali dia. Abian bahkan masih nyenyak setelah aku tinggal cukup lama, ucap Alana tiba-tiba. Anteng. Andara mengulangi ucapan sang istri tercinta. 25. Iya, lihatlah, dia bahkan masih tertidur dengan lelap, jawab Alana. Astaga, apa tadi saat di kamar mandi istriku ini pingsan? Atau ketiduran di sana? Masa dia tidak mendengar kalau anaknya menangis, gumam Andara dalam hati. Andara masih memperhatikan Alana yang kini sedang menuju meja rias. Andara melihat jika Alana tengah mengambil sesuatu dari telinganya dan ia letakkan di meja riasnya. Headset. Astaga, pantas saja Alana anteng bertapa di dalam sana. Rupanya ia memakai benda itu hingga ia tidak bisa mendengar apapun. Menyebalkan. Seharusnya dia memujiku tadi, karena aku sudah menjadi ayah yang hebat, yang pintar mengurus bayi. Mas, panggil Alana. Andara yang hendak memasang wajah pura-pura marah pun akhirnya mengurungkan niatnya, karena sepertinya istrinya ini menyadari sesuatu. Tentu saja bayi mereka tadi kan memakai baju warna biru, dan tadi Andara menggantinya dengan warna ungu. Ia pasti akan bertanya, kenapa bayinya bisa berubah? Maksudnya penampilannya yang berubah. Disitulah Andara akan bercerita tentang perjuangannya dalam membersihkan sisa-sisa susu yang sudah dicerna, juga mengganti pakaiannya, serta membuat Abian berhenti menangis sampai tertidur lelap. Ia sayang kenapa? Tanya Andara berbinar-binar karena sebentar lagi ia akan mendapatkan pujian dari Alana. Sebaiknya Mas mandi dulu, akan aku siapkan pakaian kerjamu. Hari ini ada meeting kan? Ucapan Alana berhasil membuat jantung Andara kembang. Ternyata dia memang tidak peka. Menyebalkan. Selesai mandi Andara pun gegas berganti pakaian, karena hari ini ia memang ada meeting penting. La juga sudah menghubungi Erik untuk menjemputnya karena ia akan langsung berangkat ke tempat di mana meeting itu akan dilaksanakan. Setelah semuanya siap, Alana pun menemani Andara untuk sarapan. Begitu juga dengan Alana, sejak menjadi ibu menyusul Alana jadi mudah lapar. Andara pun meminta pelayan untuk menyiapkan menu khusus untuk Alana, agar tubuhnya mampu mengonsumsi ASI yang berkualitas. Pak Jun sudah memberitahu Andara, jika Erik sudah berada di depan untuk menjemputnya. Andara pun lekas menyelesaikan sarapannya dan kemudian ia pun pergi ke depan untuk berangkat, diikuti oleh Alana di belakangnya. Sayang, aku berangkat dulu. Pamit Andara. Iya hati-hati, jawab Alana. Tak lupa, Andara mencium kening Alana tapi saat Andara melepaskan kecupannya, Alana langsung menarik Andara dan mengecup bibirnya. Kap. 26. Terima kasih karena sudah menjadi ayah yang hebat, ucap Alana. Sikap Alana itu membuat Andara malu-malu kambing, karena barusan ia mendapatkan pujian yang sudah ia nanti-nanti sejak tadi. Sama-sama sayang, jawab Andara dan membalas kecupan manisnya di bibir Alana. Mim, Erik sengaja berdehem, agar pasangan suami istri itu sadar jika di sana bukan hanya ada mereka berdua akan tetapi juga ada Erik yang hatinya merana. Dasar suami istri tidak punya perasaan. Aku kan masih jomblo, tapi aku juga mau dicium Hua, ibu aku mau punya pacar.
Jadi namanya Stefano, dan dia bekerja di bagian cleaning service. Tanya gadis mungil dan cantik itu pada seorang pria suruhannya, yang ia mintai tolong untuk mencari tahu siapa sebenarnya bocah bongsor yang sudah mencoba menolongnya semalam. Benar Nona, jawab pria itu. Aneh sekali, padahal wajahnya sangat tampan. Tapi kenapa ia menjadi cleaning service? Tanyanya. Memangnya jika dia tampan, dia harus menjadi seorang bos begitu? Ucap seorang pria yang berstatus ayah dari gadis itu. Dia terlalu tampan, Pih. Jawabnya.